Ibadah haji telah dikenal dalam Islam sejak awal. Haji sudah menjadi bagian dari ajaran Islam sejak tahun pertama dan kedua Hijriah, sebelum dimulainya peperangan antara kaum Muslim dan Quraisy. Surat Al-Baqarah, yang diturunkan pada tahun pertama dan kedua Hijriah, penuh dengan perintah mengenai haji. Ayat berikut dengan jelas memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji. Dan lakukanlah dengan sempurna ibadah haji dan umroh karena Allah, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Aturan dan adab dalam melaksanakan haji juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat 196 hingga 203. Sebelum ayat ini, haji dan umrah sudah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari tanda bukti Allah, maka barang siapa menunaikan haji atau umroh ke rumah suci, tak ada cacat baginya jika ia mengelilingi dua-duanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Beberapa Muslim Madinah pada awalnya ragu untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, karena saat itu terdapat berhala di dua tempat tersebut yang dipasang oleh kaum musyrik Mekah. Namun, Al-Quran menegaskan bahwa keberadaan berhala tersebut tidak menjadikan sa'i sebagai perbuatan yang keliru, karena Safa dan Marwah sendiri merupakan bagian dari syiar Allah. Haji sudah diperintahkan sebelum perang. Ayat-ayat pertama yang memberikan izin kepada umat Islam untuk berperang dalam membela diri baru diturunkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 hingga 193. Namun, perintah haji sudah disebutkan sebelumnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, 158 dan 189. Hal ini membantah tuduhan bahwa Nabi Muhammad baru memasukkan ibadah haji ke dalam Islam setelah kemenangan di Perang Badar, karena saat itu beliau melihat peluang untuk menaklukkan Mekah. Faktanya, haji sudah menjadi bagian dari ajaran Islam bahkan sebelum umat Islam diperbolehkan berperang dalam membela diri. Islam menolak pertapaan. Islam menolak konsep pertapaan atau memisahkan diri dari dunia untuk beribadah. Namun, Islam tetap menekankan perkembangan spiritual manusia dalam kehidupan sehari-hari. 4 pilar utama dalam Islam yakni sholat, zakat, puasa, dan haji mengajarkan bentuk pertapaan yang seimbang dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Sholat mengorbankan sedikit waktu dalam sehari, tanpa mengganggu aktivitas duniawi. Zakat mengorbankan sebagian kecil harta, tanpa menghilangkan hak untuk memiliki kekayaan. Puasa menahan diri dari makan dan minum dalam waktu tertentu, tanpa membuat seseorang tidak mampu bekerja atau beraktivitas. Haji mengorbankan waktu lebih lama serta kenyamanan hidup, tetapi hanya sekali dalam seumur hidup. Di antara semua ibadah ini, haji adalah yang paling dekat dengan konsep pertapaan, karena jamaah haji harus meninggalkan pekerjaan dan banyak kenyamanan hidup selama beberapa hari untuk menunaikan ibadah ini. Namun, haji tetap tidak mengganggu kehidupan sehari-hari secara permanen, karena hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Haji sebagai simbol persamaan manusia. Tidak ada institusi lain di dunia yang mampu menghilangkan perbedaan ras, warna kulit, dan status sosial seperti haji. Di hadapan Baitullah, semua manusia berkumpul sebagai hamba Allah dan anggota dari satu keluarga besar. Para jamaah mengenakan pakaian yang sama, 2 lembar kain putih sederhana, sehingga tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa. Jutaan manusia berkumpul dalam satu barisan, bergerak dengan satu tujuan, dan mengucapkan doa yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Momentum ini menghapus segala batasan sosial dan budaya, menjadikan manusia setara di hadapan Allah. Makna spiritual haji yang lebih dalam. Haji seringkali hanya dijelaskan dari sisi ritual lahiriah, tanpa membahas makna spiritualnya yang mendalam. Padahal, pengalaman spiritual tertinggi dari haji adalah mendekatkan diri kepada Allah. Seorang jamaah haji yang melaksanakan ibadah ini dengan sepenuh hati akan merasakan bahwa semua penghalang antara dirinya dan Allah telah hilang, dan ia benar-benar merasa hadir di hadapannya. Meskipun Allah tidak berada di Mekah secara fisik, dan Ka'bah bukan rumah Allah dalam arti material, seorang muslim tetap diperintahkan untuk berkomunikasi dengan Allah dari mana saja.
Namun, ada pengalaman spiritual yang lebih tinggi yang bisa dicapai saat berada di tengah jutaan manusia di Padang Arafah. Di sana, setiap jamaah haji berangkat dari rumahnya dengan satu tujuan, melepaskan segala kenyamanan duniawi dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Haji simbol melepaskan kesenangan dunia untuk mendekat kepada Allah. Kenyamanan hidup seringkali menjadi penghalang antara manusia dan kesadarannya akan akhirat. Penderitaan dan kesulitan justru dapat membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Haji mengajarkan untuk memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah, bukan dalam kesendirian, tetapi di tengah-tengah jutaan manusia lainnya. Seorang jamaah haji boleh bersama istrinya, tetapi ia tidak boleh berbicara dengan nada penuh cinta. Seorang jamaah haji bisa bertemu musuhnya, tetapi ia tidak boleh bertengkar dengannya. Semua ini bertujuan agar ia mencapai pengalaman spiritual yang lebih tinggi. Ini bukan pengalaman spiritual seorang pertapa yang memisahkan diri dari dunia, atau seorang yang hanya beribadah sendirian di tempat sepi. Sebaliknya, ini adalah pengalaman spiritual seseorang yang tetap hidup di tengah dunia, bersama keluarganya, teman-temannya, dan bahkan musuh-musuhnya, namun tetap menjaga hubungannya dengan Allah. Kesimpulan, makna mendalam dari ibadah haji. 1. Haji sudah menjadi bagian dari Islam sejak awal, bahkan sebelum umat Islam berperang dalam rangka membela diri. 2. Islam menolak konsep pertapaan total, tetapi mengajarkan bentuk pertapaan yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari melalui sholat, zakat, puasa, dan haji. 3. Haji adalah simbol kesetaraan manusia, di mana semua orang berkumpul dalam pakaian yang sama, tanpa perbedaan status sosial. 4. Makna spiritual haji bukan hanya dalam ritual lahiriahnya, tetapi dalam pengalaman mendekatkan diri kepada Allah di tengah jutaan manusia lainnya. 5. Haji mengajarkan bahwa seseorang harus tetap dekat kepada Allah, bahkan ketika ia hidup di tengah keluarga, teman, dan masyarakat luas.